Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sebelum kita mulai belajar agar Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Doa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang melukis titik tembus antara garis dengan bidang, di mana materi ini adalah merupakan bagian dari geometri ruang sebelum kalian beranjak pada melukis atau menentukan jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Oke, kita mulai saja. Bagaimana melukis titik tembus garis dengan bidang. Oke, cara menentukan titik tembus garis, katakanlah garis G terhadap bidang alfa adalah sebagai berikut tahapannya ya. Yang pertama, buat bidang dulu, katakanlah bidang beta melalui sebuah garis G. Kemudian setelah itu kalian tentukan garis potong antara bidang alfa dengan bidang beta atau yang disebut dengan garis kutu. Setelah itu baru kalian tentukan titik potong antara garis dengan bidang tersebut atau disebut titik tembus. Katakanlah garis kutunya adalah alfa dengan beta. Oke, kita mulai saja. Misalkan ini adalah bidang alfa, kemudian garis G. Oke, garis G dengan bidang alfa itu menembusnya di mana kira-kira? Langkah pertama adalah buat bidang yang melalui garis G. Katakanlah bidang beta. Ini misalkan bidang beta. Nah, bidang beta ini tentu akan beririsan dengan bidang alfa. Katakanlah garisnya adalah garis yang warna merah ini. Itu disebut garis alfa beta. Kenapa diberi nama alfa beta? Karena garis tersebut adalah garis kutu antara bidang alfa dan bidang beta. Lalu berikutnya, setelah tahu garis kutu, berarti garis tersebut ada di bidang beta juga. Di mana bidang beta adalah bidang yang di dalamnya ada garis G. Nah, karena garis G dan bidang beta itu ada dalam satu bidang, kemudian garis alfa beta juga pada bidang beta. Dengan demikian garis G dengan garis alfa beta atau garis yang warna merah itu berarti berpotongan karena sudah dalam satu bidang. Nah, karena berpotongan maka titik potong itulah yang dimaksud dengan titik tembus antara garis G dengan bidang alfa. Katakanlah saya beri nama titik T, gitu ya. Jadi titik tembus antara garis G dengan bidang alfa kita beri nama titik T. Oke, kalian perhatikan garisnya antara titik potong garis G dengan garis kutu alfa beta. Oke, kita praktekkan aja atau kita lakukan pada bangun ruang yang sesungguhnya, misalkan kubus, limas, dan seterusnya. Oke, yang pertama misalkan kita ingin menentukan titik tembus diagonal DF dengan bidang ACH pada kubus ABCD EFGH. Cara melukisnya sama tentunya. Kita buat bidang yang melalui DF, ya kan? Di mana bidang tersebut tentu harus beririsan dengan bidang yang mau kita cari titik tembusnya antara DF dengan ACH. Oke, setelah dapat garis kutu berpotongan dengan garis DF, maka itulah titik tembusnya. Kita lihat prosedurnya. Ini misalkan kubus ABCDEFGH. Oke. Kemudian ada bidang ACH. AC berarti kan AH, CH dan AC itu adalah bidang ACH dan garis DF. Oke, bidang ACH dengan garis DF. Di mana kira-kira titik tembusnya? Yang pertama kita lukis bidang yang melalui DF. Bidang yang melalui DF katakanlah DH, HF.
Oke, DH, HF, FB sudah ada rusuknya, kemudian BD. Nah, itulah yang dimaksud dengan bidang yang melalui DF. Katakanlah bidang diagonal namanya BDFH. BDFH dengan ACH tentu dia akan beririsan kan. Nah, untuk bagaimana menentukan garis irisnya? Karena BD dan AC ada di alas, berarti BD dan AC berpotongan. Katakanlah di titik S, gitu kan? Nah, titik S dengan H satu bidang. Berarti kesimpulannya HS adalah garis kutu. Jadi HS ini adalah garis kutunya. Nah, HS dengan DF pasti berpotongan ya kan? Karena apa? Karena sudah satu bidang. HS ada di bidang BDHF, DF juga ada di bidang BDHF. Jadi dengan demikian dia berpotongan. Katakanlah di titik T. Nah, titik T itulah sebagai titik tembus. Jadi titik tembusnya adalah perhatikan DF dengan bidang ACH. Oke? Nah, di situ di titik T ya. Jadi titik T itulah sebagai titik tembus antara DF dengan bidang ACH. Oke? Oke, untuk memantapkan kita lanjut bidang yang lainnya. Misalkan diketahui prisma tegak ABC DF dengan P terletak di bidang alas. Perhatikan gambar. Oke. Kita akan melukis DP garis yang warna merah dengan bidang BCFE. Oke. DP dengan bidang BCFE. Yang pertama sama. Kita buat bidang yang melalui DP. Karena P ada di alas, kemudian bidang ABC adalah bidang alas, otomatis A dengan P sebidang. AD sudah ada garisnya, AP kita lukis garisnya. Nah, sekarang sudah kelihatan bidangnya, yaitu bidang ADP. Nah, tapi kan masih berbentuk seperti segitiga. Nah, kita buat garis yang melalui P sejajar AD. Katakanlah PQ. Kemudian Q dengan D di bidang atas. DEF. Kita hubungkan DQ. Nah, setelah hubungkan, maka bidangnya sudah terlihat jelas sekarang. Lebih luas dibanding ADP, yaitu APQD. Nah, APQD itulah sebagai bidang yang melalui DP. Oke, bidang APQD itu beririsan dengan bidang BCFE. Jadi APQD beririsan dengan BCFE. Di mana beririsannya? Nah, perhatikan garis yang warna hijau ini. Nah, inilah yang disebut dengan garis irisnya. Karena garis iris ini atau garis kutu namanya, garis kutu ini sebidang dengan DP, maka dia pasti berpotongan. Katakanlah di titik T. Gitu ya? Nah, titik T itulah yang dimaksud dengan titik tembus antara DP dengan bidang BCFE. Oke? Perhatikan ya. Nah, itulah titik tembusnya. Jadi DT itulah titik tembusnya. Atau PT itu titik tembusnya di T. Gitu ya? Bisa dimengerti? Oke. Ya, untuk meyakinkan diri bahwa kalian paham betul bagaimana melukis titik tembus antara garis dengan bidang. Misalkan pada kubus, saya geser titiknya. Tadi adalah ya, yang nomor 1 adalah titik D, F. Nah, sekarang DP. Di mana P? P adalah titik tengah FG. Oke? Kita lihat cara melukisnya sama lah. Prosesnya lukis bidang yang melalui DP, ya kan? Setelah itu tentukan garis kutunya. Setelah itu tentukan titik potong antara garis dengan garis kutu. Lalu tentukan titik tembusnya. Oke, coba lihat gambarnya di sini prosedurnya. Ini adalah kubus ABCD EFGH. Oke.
Lalu kita akan menentukan titik P. Titik P ada di FG, tengah-tengah FG. Lalu kita akan mencari garis DP menembus ACH. Oke, ACH bidangnya, perhatikan ACH dan DP. Oke, kita akan melukis titik tembus DP dengan bidang ACH. Langkah pertama tadi apa? Lukis bidang yang melalui DP, yaitu bidang DHPQ. DH sudah ada rusuknya, sudah ada garisnya. DP dihubungkan, kan? DP. Lalu P proyeksikan ke alas, katakanlah Q, kan? Lalu dari titik tersebut hubungkan dengan garis D. Jadi bidangnya DHPQ. DHPQ itulah yang dimaksud dengan bidang yang melalui DP. Nah, bidang yang melalui DP ini atau DHPQ ini pasti beririsan dengan bidang ACH. DHPQ pasti beririsan, ya kan? Nah, di manakah beririsannya? Perhatikan garis DQ, perhatikan garis AC. DQ dan AC ada di alas, berarti dia berpotongan. DQ dengan AC berpotongan. Katakanlah di titik S, misalkan, kan? Nah, S ada di bidang DHPQ. H ada di bidang DHPQ. S ada di bidang ACH. H ada di bidang ACH. Berarti kesimpulannya H dengan S satu bidang. H dan S ada di bidang DHPQ, ada di bidang ACH. Nah, itulah yang dimaksud dengan garis kutu atau garis irisnya. Nah, HS berarti sebidang dengan DP. HS sebidang dengan DP, maka HS dengan DP berpotongan. Nah, titik potong itulah yang dimaksud dengan titik tembus. Nah, titik tembusnya itu. Inilah titik tembusnya, ya. Nah, jadi titik tembusnya adalah katakanlah DT itu, perhatikan tanda panahnya, atau TP. Oke? Itu ya. Bagaimana melukis titik tembus antara garis dengan bidang. Jadi tahapannya adalah pastikan garis dan bidangnya sudah jelas. Kemudian yang kedua, lukis bidang yang melalui garis tersebut yang mau kita tembuskan. Setelah dapat bidangnya, pastikan bidang yang dibuat beririsan dengan bidang yang mau ditembus garis tersebut. Setelah tahu garis kutunya, berarti garis kutu pasti berpotongan dengan garis yang mau ditembuskan. Nah, titik potong itulah yang dimaksud dengan titik tembus. Oke? Demikianlah bagaimana melukis titik tembus antara garis dengan bidang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sehingga pada saatnya nanti kalian diminta melukis jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, jarak garis ke bidang, dan seterusnya sudah bisa menentukan di mana titik potongnya atau di mana ukur jarak yang mau dimaksud. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.